Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sallallahu baina ummatina wa ilaina wa jannina wa syaikina wa syaikina wa rasulina sallallahu Alhamdulillah lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang kemarin ya, yaitu setelah kita belajar haid, kita belajar nifas, maka pagi ini kita belajar tentang istihadah. Istihadah ya, di awal kan kita sudah mempunyai kata-kata kunci ya, atau katakanlah pengertian awal bahwa ketika darah itu tidak memenuhi 24 jam sebagai masa paling sedikitnya perempuan haid, maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu juga disebut dengan istihadah. Meskipun demikian, ya kan, ada beberapa model istihadah atau ada beberapa bentuk istihadah ya. Dan sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan tentang istihadah atau macam-macam istihadah, termasuk juga macam-macam orang yang istihadah ya kan. Dan nanti istihadah itu atau orang-orang yang istihadah itu kan ada yang mubtada'a mumayyiza, ada mubtada'a ghairu mumayyiza, ada mubtada mumayyiza, ada mubtada ghairu mumayyiza, ada mubtada ghairu mumayyiza nasiya li'adatiha qadrun wa waqtan, ada mubtada ghairu mumayyiza dzakirah li qadri dunal waqti. Jadi macam-macam ini ya, termasuk ya kan, ada mubtada ghairu mumayyiza dzakirun bil waqti dunal qadri ya. Itu kebalikannya. Ingatnya adalah waktu haidnya tapi ukurannya tidak. Terus kemudian ada juga orang yang istihadah, ingatnya adalah ukurannya berapa, masanya kan, tapi waktunya kapan, apakah tanggal 6, setiap tanggal berapa itu lupa. Sebelum kita masuk ke sana, termasuk di dalamnya juga ada yang mutahayyirah nantinya kan. Nah, mutahayyir itu artinya tidak tahu apa-apa, dia lupa. Makanya ini idealnya perempuan yang haid itu punya catatan, sehingga dia akan menjadi ingat sewaktu-waktu nanti kalau seandainya dia mengeluarkan darah, yang darah itu ada sewaktu-waktu jika ia mengalami istihadah, dia bisa memperkirakan ya kan, darah mana ya, kalau mengikuti adatnya itu masuk dalam kategori istihadah gitu kan, darah mana yang masuk dalam kategori haid dan seterusnya ya. Nah, termasuk juga hal yang untuk mengetahui ya kan, darah itu istihadah dan tidak, maka kita perlu, bukan kita ya, kalian kalian perempuan itu perlu untuk mengetahui macam-macamnya darah, mengetahui macam-macamnya darah itu. Nah, di antara macam-macamnya darah itu kan, bukunya dibuka. Di sana ada beberapa kan ya. Yang pertama misalnya darah itu ada kalanya hitam, warnanya hitam ya. Kemudian yang kedua adalah merah ya kan. Yang ketiga adalah merah kekuning-kuningan ya kan. Kemudian ada darah yang kuning, serta yang terakhir yang kelima adalah darah yang keruh ya kan. Jadi terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang
istihadah, maka kita harus bisa mengidentifikasi mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Demikiannya, mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Nah, dari darah yang tadi sudah kita sebutkan, mulai dari hitam, merah, kemudian merah ke kuning-kuningan, kemudian kuning dan keruh, maka secara urut darah hitam itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan darah merah, ya kan? Kemudian darah merah itu lebih kuat daripada merah yang ke kuning-kuningan, darah merah yang ke kuning-kuningan lebih kuat daripada darah kuning, dan darah kuning itu lebih merah daripada darah yang keruh. Artinya secara berurutan seperti itu. Nomor 1 itu lebih kuat daripada nomor 2 dan seterusnya. Ya kan? Terus kemudian ini kan dari aspek warnanya, ya. Dari aspek warna. Nah, tapi kalau dilihat dari aspek kental dan tidaknya, artinya kental dan cair, berbau dan tidak berbau, maka darah yang kental itu lebih kuat daripada darah yang cair, darah yang berbau itu lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Paham niki? Itu kan dari aspek bau dan tidaknya. Yang awal itu tadi adalah dari aspek warnanya. Ya. Maka kalau seandainya masing-masing dari darah memiliki sifat yang mendorong ke arah kuat, maka itu disebut dengan kuat. Ya. Dan apabila masing-masing punya, maka yang lebih banyak mengandung sifat kuat yang mana? Bukan begitu maksudnya. Itu kan dari aspek warna. Ya, misalnya begini, ada darah hitam, kemudian kental berbau, ada darah hitam kental tidak berbau. Yang kuat yang mana? Banyak aspek yang mengarah kuat yang mana itu? Yang pertama, jadi ada hitam, kental, terus kemudian berbau. Ya kan? Kalau yang sampingnya itu kan hitam, kental, tidak berbau, maka kuat yang pertama itu. Karena aspek yang menambahi apa? Berbaunya. Kan? Sama-sama hitamnya, sama-sama kentalnya, tapi satu berbau, satu tidak. Maka yang kuat adalah yang berbau. Kemudian contoh misalnya ada darah hitam, cair, berbau. Hitam, cair, berbau. Ada 2 unsur kuat, yang mana saja itu berarti? Hitam dan berbau. Kemudian yang kedua, ya kan? Ya, sebelahnya itu kan, sebelahnya itu ada darah merah. Kemudian merah sama darah hitam kuat yang mana? Hitam. Kuat yang hitam. Kental dengan cair kuat yang mana? Kuat yang kental. Sekarang berbau, sama-sama berbaunya, maka ya kan? Ini yang mempunyai sifat kuat itu, ya kan? Yang mana ini? Antara yang ketiga dan keempat. Ya, ini sama, karena apa? Kedudukannya sama karena masing-masing mempunyai 2 sifat kuat, ya kan? Hitam berbau, merah tapi kental dan berbau. Kan masing-masing mempunyai 2 sifat itu. Sehingga 3-4 macam darah ini yang paling kuat adalah darah yang pertama kan, dimana sifat ke arah kuat itu 3-tiganya terpenuhi. Di samping warna ada kekentalannya, kemudian ada apa? Baunya. Paham nggih? Ini penting ini, karena ini berkaitan dengan istihadah nanti. Ini berkaitan dengan masalah istihadah. Yes. Yes apa enggak ini? Kita lanjut. Nah, contoh lagi di bawahnya ya. Yang B itu, poin B itu ada darah merah kental berbau. Kemudian darah hitam cair tidak berbau. Kuat yang mana nih? Kuat yang nomor 1. Kenapa? Karena ada 2 sifat yang terpenuhi. Ya kan? Demikian halnya yang nomor 1 ini juga lebih kuat daripada darah yang selanjutnya. Karena apa? Hanya ada 1, ya kan?
sifat ke arah kuat jika dibandingkan dengan yang nomor 1. Sekarang begini pertanyaannya ya. Pertanyaannya coba ini nanti ini diklasifikasikan ke darah yang lebih kuat yang mana, yang tidak kuat yang mana, dibandingkan ya. Ada darah merah, kemudian kental berbau, ya kan? Terus ada darah merah kekuning-kuningan, kental dan berbau. Kuat yang mana? Yang pertama. Kuat yang pertama. Apa itu? Merah, kental dan berbau. Loh, itu maksudnya supaya Anda ini, ya kan, tahu Nduk. Kamu tahu Nduk untuk membedakan macam-macam darah itu, ya. Sekarang ada darah merah kekuning-kuningan, ya kan? Terus kemudian kental dan berbau, dibandingkan darah yang kuning, kental dan berbau, kuat mana? Yang pertama merah, kental dan berbau. Merah kekuning-kuningan itu tadi kan dibandingkan dengan yang kuning. Sekarang misalnya kedua-duanya darah merah kekuning-kuningan, ya, keduanya itu dibandingkan, ini maksudnya ini hanya membandingkan saja, darahnya merah kekuning-kuningan. Satu kental, satu tidak kental. Satu kental, satu tidak kental, ya kan? Sama-sama berbau. Buat yang mana? Yang kental kan? Ya? Yang kental. Ya yang kental. Karena apa? Mempunyai berapa sifat? Dua sifat. Dua sifat apa tiga sifat? Dua, karena yang di awal itu kan sama-sama merah ke kuning. Ya. Sekarang satu lagi, ada darah hitam, sama-sama darah hitamnya, sama-sama cairnya. Yang satu berbau, yang tidak berbau. Kuat yang mana? Yang berbau. Oke, ya, itu untuk melanyahkan saja itu. Ya, itu ya. Nah, sekarang begini, ini pertanyaan terakhir. Kedua-duanya sama. Merah kehitam-hitaman, dua-duanya kental, dua-duanya berbau. Keluar tidak dalam satu waktu. Nah ya, ini kan 15 hari nih. Mulai. Ya. Hari pertama sampai dengan hari 15. Taruhlah sampai dengan hari 16. Soalnya ini berhubungan dengan masalah istihadah. Kan? Orang perempuan mengeluarkan darah di sini nih. Merah. Merah. Makanannya, ya kan? Terus kemudian kental. Kental tandanya apa ya? Yes, kental pakai K. Kemudian berbau, ya. Paham ya? Hari ketiga sama, merah, kental, berbau. Ini berarti hukumnya darah apa ini? Yang kuat. Ya, ini darah kuat. Tapi hukum darahnya apa ini? Ya ini sama-sama disebut dengan darah haid. Karena ini belum keluar dari 15 hari. Tapi ketika ini sudah keluar dari 15 hari, maka darah yang kesini ini disebut dengan karena darah yang pertama keluar di wilayah ini dimasukkan ke dalam pengertian darah yang kuat dan haid. Tapi kuat yang di sini terbatas oleh waktu yang melebihi 16 hari 16 malam. Iya Gif, paham enggak? Paham, oke. Ya, jadi itu. Nah sekarang kalau seandainya ada darah keluar 3 tingkatan ini. Ini kan kalau contoh ini kan nggak masalah ketika, ya kan? Darah keluar 3 tingkatan. Ada darah, nggak usah menyebutkan 3 sifat.
nanti pusing kan. Misalnya sifatnya cuman satu, mengarah kepada darah kuat. Ada hitam, ada merah, ada kuning. Wah, ini ada hitam, ada merah, ada kuning. Ini kan berarti tingkatannya macam-macam toh? 3 tingkatan. Maka ya, seperti yang di awal, bahwa yang hitam itu kan lebih kuat daripada yang merah. Yang merah lebih kuat daripada yang merah ke kuning-kuningan. Merah ke kuning-kuningan lebih kuat daripada yang iya, yang kuning, ya kan? Yang kuning lebih kuat daripada yang keruh. Ya. Jadi darah, berarti kan ada darah kuat, ada darah lemah, ada darah yang lebih lemah lagi. Ya kan? Berarti yang kuat adalah yang hitam. Gitu kan ya? Berarti dia perempuan mengeluarkan darah yang beragam itu. Nah, masalahnya sekarang kalau seandainya ada perempuan mengeluarkan darah itu, karena ini sudah istihadoh ya, sudah istihadoh. Ini berbicara tentang istihadoh. Sebab kalau berbicara masih dalam 15 hari 15 malam, maka semua darah itu dihukumi sebagai haid. Paham ya? Misalnya begini, hari pertama sampai dengan hari kelima dia mengeluarkan darah hitam. Yang jelas tidak ada yang biru ya, kan nggak tahu juga. Darah hitam, kan ya? Berarti kan kalau darahnya hitam kuat kan ya? Terus kemudian 6 sampai dengan 10 gitu kan ya. 5 hari berikutnya misalnya dia mengeluarkan darah merah. Berarti ini kan lebih lemah. Ini darah yang qawi, ini yang dhaif. Ya kan? Kemudian 11 sampai dengan 15 dia mengeluarkan darah lemahnya lagi, merah ke kuning-kuningan. Sayangnya nggak punya spidol campur kuning ya. Merah ke kuning-kuningan. Maka ini kan ada 3 macam darah. Ini kuat, ini lebih lemah, ini lebih lemah. Selagi tidak keluar dari 15 hari 15 malam, maka semua darah ini disebut dengan darah haid. belum keluar kok. Ya kan? Nah, kalau seandainya sudah keluar, maka begini, yang dihukumi sebagai darah haid itu hanya darah kuat saja. Yang dihukumi sebagai darah haid itu darah yang kuat saja. Penghapusin di contoh ya. Ini sudah paham nih. Ya. Nah, paham ya? Sudah berapa menit kita ngaji? Masih 1/4 jam. Nggak tahu. Oke ya, sudah ya ini ya. Sudah. Ya, apa? Paham. Lanjut. Paham ya? Nah, ini contoh nih. Sekarang. Nah, ini garis ini menjadi penting. Ya. Misalnya ini 1 sampai dengan 10. Hari pertama sampai dengan 10, kemudian 11 sampai dengan 15. Titik ini ya. Titik ini maksudnya hari gitu. Anggap saja ini hari. Ya. Terus kemudian 16 nih sampai dengan 30 kif. Disebut namanya soalnya biar enggak ngantuk. Ya. Kif ya. Oke. Ini mengeluarkan darah 1 sampai dengan 5, 10 kok 5 sampai dengan 10 ini darahnya merah. Paham ya? Terus kemudian 11 sampai dengan 15 ini mengeluarkan darah hitam. Kuat mana nih? Hitam. Kuat hitam. Terus kemudian 16 sampai 30 dia mengeluarkan darah merah. Ini pasti istihadah enggak? Pasti istihadah enggak ini? Pasti istihadah. Gimana Mi? Istihadah enggak nih Mi? Ya, biar orang tahu ibumu itu juga ngaji gitu kan ya.
ibu kita lah, ibu kita Kartini ya. Ibunya juga ngaji, biar nanti kalau kamu kesulitan tanya ke ibu, bisa diskusi. Ini darah yang kuat yang mana? Hitam. Mana yang dihukumi haid? Hitam. Berarti ini namanya haid. Yang ini kenapa disebut dengan istihadah? Karena darahnya lebih lemah. Karena darahnya lebih lemah. Yang ini istihadah karena alasannya apa? Lewat 15. Lewat darahnya lebih lemah. Darahnya lebih lemah kan? Ya, darahnya lebih lemah. Paham ya? Berarti yang dihukumi adalah yang kuat saja. Nah, ini penting ya, mengetahui macam-macam darah ini penting untuk menentukan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, kalau kalian tidak mengetahui warna darah ketika mengalami istihadah yang seperti ini, nanti akan kesulitan untuk menentukan mana haid yang tidak. Dikiranya semuanya adalah haid. Kalau dikiranya semua haid, gak akan mungkin selama 30 hari kok perempuan haid. Karena apa? Masa maksimal perempuan haid itu adalah 15 hari. Ini hubungannya dengan mengerjakan kewajiban. Ketika sudah lepas dari 15 hari, 16 ke sana kan jelas istihadah. Kalaupun dia menurunkan darah, itu tetap disebut dengan istihadah. Kalau istihadah berarti tetap sholat. Kan begitu tuh. Dan ini nanti berhubungan dengan cara mandi kita. Orang itu kalau mutahayyiro, Mbak ya, orang itu kalau mutahayyiro tidak tahu kapan waktu berhentinya, tidak tahu berapa waktu lama dia mengeluarkan darah, itu nanti kan berarti dia kewajiban untuk sholat juga, karena mutahayyiro. Ketika sholat dia harus mandi dulu. Setiap kali sholat dia harus mandi. Coba bayangkan, duhur, adus, sholat. Setelah itu kemudian asar, mandi dulu, baru boleh sholat. Nah, itu kan susah. Tapi kalau seandainya kita bisa membedakan seperti ini, nggak perlu kita mandi, cukup kita bersuci kemudian sholat, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah istihadah. Kalau yang tidak tahu, pusing dia. Maka ditentukan hukum harus mandi setiap kali dia hendak sholat. Paham, Ra? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya tidak mesti seperti ini kan ya. Contohnya tidak mesti seperti ini. Misal ada contoh lain nih. Ini sudah nih, sudah. Paham? Contoh lain. Ini besok beli spidol yang warna-warni kok. Contoh lain. Ada perempuan nih. Tanggal pertama. Ya, dia mengeluarkan darah. Sampai dengan lama wis, taruhlah sampai dengan tanggal 27. Darah yang dikeluarkan adalah darah apa nih? Merah. Ya. Ini kira-kira haid apa istihadah? Sepertinya istihadah kan? Ya. Tanggal 28 sampai dengan 30 dia mengeluarkan darah hitam. Ini. Ada haidnya enggak kira-kira? Ada, haidnya mana? Yang ini istihadah. Paham dari? Ya. Nah, ini pentingnya kita ini apa namanya tahu. Nah, meskipun ketentuan darahnya begini, jadi ini kan contoh-contoh ya. Contoh-contoh nanti ini dikaitkan dengan macam-macam perempuan yang istihadah.
Besok hari kita akan ulang seperti ini. Orang-orang istihad itu kan ada 7 macam itu. Ada sekali lagi mubtada'a yang mumayyiza. Perempuan yang pertama haid tapi dia sudah bisa membedakan darah. Mumayyiza itu kan membedakan darah. Ada yang mubtada'a ghairu mumayyiza. Perempuan mubtada'a itu perempuan yang pertama kali. Yang ghairu mumayyiza, tidak bisa membedakan darah. Ada yang mubtada'a mumayyiza, membedakan mu'tada mumayyiza. Mu'tada mumayyiza itu berarti sudah biasa haid dan sudah membedakan darah. Ada yang mu'tada ghairu mumayyiza, ada perempuan yang biasa haid tapi dia tidak bisa membedakan macamnya darah, tapi dia ingat ya adat haidnya itu kapan, ya kan, termasuk berapa hari dia. Nah, ini penting ini untuk mengetahui berapa hari haid dan kapan. Misalnya haidnya orang itu kan bisa jadi di awal bulan, bisa jadi di tengah bulan, tidak mesti haid itu di awal bulan. Saya biasanya haid, misalnya ini bukan saya biasanya haid dalam 1 bulan itu mulainya tanggal 7 misalnya. Nah, itu kan berarti dia ingat waktu itu. Ingat waktu ini menjadi penting untuk nanti ketika perempuan itu mengalami yang namanya istihadah. Ada juga yang mu'tada biasa haid tapi dia itu tidak mumayyizah, plus dia tidak tahu kapan waktu dan kapan ukurannya. Ini yang repot ini. Ini yang kemudian dikatakan sebagai mutahayyirah, ini bingung. Ya. Kemudian ada yang mu'tada ghairu mumayyizah tapi ingat ukuran haidnya berapa hari meskipun lupa kapan waktu kebiasaan haidnya. Ya, terus kemudian yang terakhir itu adalah perempuan yang ghairu mumayyizah dzakira li waqtiha dunal qadri. Lah ini contoh yang ini tadi, ini kan yang mumayyizah. Mubtadi'ah yang mumayyizah karena dia sudah bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah. Ketika perempuan kok langsung mengalami istihadah dalam haidnya dengan mengeluarkan 2 macam darah ini, maka yang dihukumi yang kuat itulah sebagai darah haid, sementara darah yang lemah dihukumi dengan darah istihadah. Ya, macam-macam itu besok ya. Bukan besok, nanti malam ya Kif ya. Akan seru insya Allah. Nanti malam kan enak, bisa ngopi, bisa kita akan seru ya. Kalau sekarang nampaknya Kifanya sudah mulai sibuk ya. Karena habis ini ngupas melon ya. Mungkin cukup ya, cukup itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah nanti malam untuk yang pertemuan kelima ya, kita masih membicarakan tentang darah. Ingat ya, yang pertama yang harus kita pahami dan kita tetap ingat-ingat seterusnya itu adalah masa paling banyak haid adalah 15 hari ya. Masa paling banyak haid adalah 15 hari. Lepas dari 15 hari itu sudah bisa dipastikan sebagai istihadah. Penting bagi kita untuk bisa membedakan macam-macam darah. Indikasi kuat darah itu ada 3. 1 makna, terus kemudian yang kedua adalah kekentalannya, kemudian yang ketiga adalah aromanya. Ya kan? Mana di antara 3 darah ini yang memenuhi ketiga-tiganya maka disebut lebih kuat atau sangat kuat ini kan. Hitam, terus kemudian kental, terus kemudian apa? Aroma yang tidak enak. Tentunya lebih kuat daripada darah yang hanya mempunyai sifat 2. Hitam tapi cair, berbau. Berarti kalah dibandingkan dengan darah yang mempunyai 3 sifat itu tadi yang mengarah ke kuat. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas kasus-kasus atau contoh-contoh wanita yang istihadah. Ini penting ini penting ini.
Kayak kemarin itu kan belum istihadah kan sudah ada pertanyaan kan. Ini darahnya keluarnya tidak 24 jam. Ya kan? Ini apa? Ya itu berarti masuk ke dalam kategori bukan darah haid selagi tidak ada tambahan keluar darah lagi. Tapi kalau seandainya darah itu terputus-putus kemudian ditotal 24 jam, maka semuanya itu adalah disebut dengan darah haid selagi tidak keluar dari 15 hari 15 malam. Selama 15 hari 15 malam misalnya keluar sak jam gitu kan ya. Sampai hari ke-11 keluar sak jam, terus kemudian terakhirnya itu mengeluarkan darah Jam-jam. 13 jam, berarti kan 24 jam. Tidak keluar dari 15 hari, maka sebenarnya haid semua itu namanya. Kan gitu toh? Oke ya. Jadi itu patokannya itu dulu gitu loh. Sehingga nanti kalau kita akan belajar ke masalah istihadah, kita akan menjadi paham. Ya. Kita akan menjadi paham. Sebagaimana kita juga tahu bahwa ternyata nifas itu juga ada istihadahnya. Ketika sudah lebih dari 60 hari, kok dia masih mengeluarkan darah sambung gitu kan, maka ke 61 dan seterusnya itu disebut dengan istihadah. Kemudian yang penting lagi, ketika ada perempuan mengeluarkan nifas, kemudian berhenti 15 hari, keluar lagi maka disebut dengan darah haid kalau seandainya memenuhi kriteria itu haid. Misalnya 24 jam. Nah, ini sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham nanti habis ini kita puasa. Ya memang puasa tuh nggak boleh minum, ya. Nggak usah lama-lama kalau ngaji pagi kayak gini, cukup setengah jam, ya kan biar nggak haus yang ngomong ya. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini ya. Pak Vicky sama Dek Iva sama Uminya nanti kalau bisa setiap hari ikut ya supaya kita ngajinya semangat. Ya kan? Termasuk adik Wafak ini. Kemarin sudah protes, saya kan laki-laki ya nggak apa-apa. Nanti kalau punya istri kan bisa ngasih tahu. Ya kan ya? Ya. Mungkin itu mari kita tutup pengajian pagi ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farudhu ilaina inda tiyajina ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.